tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan detik-detik proklamasi tingkat Kecamatan Salam tanggal 17 Agustus 2022 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, akan kami bacakan pejabat dan petugas upacara pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat Kecamatan Salam. Bertindak selaku Inspektur Upacara Camat Salam Wiharyanto SHMM. Cadangan Inspektur Upacara Kapolsek Salam AKP Marianto. Ajudan Inspektur Upacara Agus Suwandi dari Kecamatan Salam. Perwira Upacara Ida Agus Sudono dari Polsek Salam. Cadangan Perwira Upacara Pelda Rajiman dari Koramil Salam. Komandan Upacara Aibda Novi Aryadi dari Polsek Salam. Cadangan Komandan Upacara Pelda Joko Iswanto dari Koramil Salam. Pengibar bendera merupakan putra-putri terbaik dari SMK Muhammadiyah 1 Salam yang terdiri dari siswa Adrian Asha Saputra, siswa Royan Abdul Salim, siswa Rizky Anjar, siswa Ahmad Saidir, siswa Yunida Rizky Dewi, siswa Aziz Indarto, yang dilatih oleh TNI Polri Kecamatan Salam. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ratri Dewi Pertiwi SPD dari SDN Sucen. Pembawa acara Eni Sayakti AMD Kep dari Puskesmas Salam. Cadangan pembawa acara Rahma Vina Kita STR Kep dari Puskesmas Salam. Pembaca doa Budi Hidayat SAG dari KUA Kecamatan Salam. Paduan suara oleh IGTKI Kecamatan Salam sebagai Dirjen Sudarti Egawati SPD AUD. Komandan Peleton Serma Prapto Raharjo dari Koramil Salam. Serka Komedi dari Koramil Salam. Aibda Siswa Budi Santosa dari Polsek Salam. Aibda Komarudin dari Polsek Salam. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi. Perlu kami sampaikan demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa handphone dan alat komunikasi lainnya,
dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada nada silent. Terima kasih. Marilah kita sama-sama menunggu kehadiran Inspektur Upacara. Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Siap. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Langkah dekat maju. Jalan. Jalan yang depan. Gerak. 3, 2, 1. Jalan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Hadap kanan. Hadap kiri. Gerak. Dua langkah. Ke belakang. Jalan. Teruskan. Terus. Komandan. Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Arahkan. Gerak. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Kajian. Gerak. Diri. Gerak. Lari kanan. Gerak. Teruskan. Terus. Mengharingkan cipta dibimbing oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, mengenang kita mulai. Selesai. Detik-detik proklamasi. Tanda kebesaran buka. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup.
pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat. Pasukan istirahat. Untuk perhatian. Istirahat. Semangat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kecamatan Salam, Kapolsek Salam, AKP Marianto beserta jajarannya, dan Kanwil 17 Salam, Kapten Infanteri Andi Nurhan beserta jajarannya, Kepala UPT Dinas Instansi di wilayah Kecamatan Salam, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Salam, para pejabat struktural di lingkungan Kecamatan Salam, Kepala Desa serta perangkat desa Kecamatan Salam, segenap karyawan-karyawati serta peserta upacara yang berbahagia. Mengawali sambutan pada upacara yang khidmat dan bersejarah ini, marilah terlebih dahulu kita membacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kami membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia,
kami berpesan kepada hadirin peserta upacara sekalian untuk terus semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja nyata, meskipun saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Yakinlah kita bisa melewati ujian pandemi ini untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Bapak Ibu peserta upacara yang berbahagia, selanjutnya akan kami bacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI Polri, para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan semua peserta upacara serta masyarakat Jawa Tengah yang saya banggakan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, dari ceramah itu kita jadi tahu ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR tersebut, dan itulah PR terbesar yang mesti kita segera selesaikan. Sudah 77 tahun negara kesatuan Republik Indonesia merdeka, kok bisa-bisanya masih ada ungkapan seperti itu. 77 tahun kita diajari bahwa negara memberikan kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Ketika negara sudah memberi jaminan besar seperti itu, kenapa justru ada orang yang mempersempit dengan memasang kawat berduri dalam kebinekaan? Lagi-lagi, kata kuncinya adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah adalah tauladan lengkap, kocok benggol besar bagi kita untuk merumuskan dan menentukan sikap hari ini sekaligus menata cita untuk masa depan. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, agama maupun golongan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri di atas kaki semua. Bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan, sejak negara ini dirancang sudah melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku, berbagai ras, bermacam agama dan golongan. Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar-Dinata, Sam Ratulangi, Johannes Natuharhari, A.A. Maramis, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahdasyim, Kiai Haji Mas Mansur, Limpun Dian Lim, Raden Nganten Siti Sukatina, Raden Ayu Maria Ulfa, dan masih banyak tokoh lainnya yang tidak memandang apa sukumu, apa rasmu, apa agama atau golonganmu. Apakah mereka semua sepaham? Tidak. Semua punya pemikiran dan pandangan masing-masing. Tapi demi dan untuk berdirinya sebuah negara bernama Indonesia, semua akhirnya melebur, menyatu, menata dan menyatukan niat. Tidak ada lagi yang namanya perwakilan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Jawa, Sunda, Maluku, Minang, Kalimantan atau Madura. Yang ada cuma satu, Indonesia. Sungguh tidak terbayangkan apa jadinya kita saat ini jika para pendahulu kekeh ngotot dengan ego golongannya. Apakah Kiai Haji Agus Salim kurang saleh sehingga mau berteman dengan Jeff Las yang notabene adalah seorang muslim sekaligus seorang sosialis asal Belanda? Keinginan Kiai Haji Agus Salim tak kurang sesuai pun dengan akal-akalan itu. Bahkan karena kebersahajaan, karena keluasan dan kedalaman ilmu Kiai Haji Agus Salim, Jeff Las menerima pemahaman Islam secara kafah, secara lengkap. Kurang alim apa coba Kiai Haji Wahid Hashim. Meski begitu, beliau mengutamakan persatuan antara muslim dan non-muslim demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan masih banyak sekali tauladan yang disajikan dalam sejarah tentang kiprah inklusif para founding fathers Republik ini dalam pergaulan sehari-hari. Termasuk dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang banyak melakukan pembaruan Islam di tanah air.
Bapak Ibu Saudaraku sekalian, memang menyakitkan jika saat ini kita masih melihat polarisasi dalam kebinekaan. Ibarat penyelatan dengan tanduran hijau royo-royo, kita pasti tidak rela jika beberapa pohon diserang hama. Kita pasti tidak bisa membiarkan hama itu semakin meluas, menyerang semua tanduran sehingga kita gagal panen, rugi bahkan memuluskan harapan kita sebagai petani. Maka buku harus kita tebar, obat membasmi hama harus kita semprotkan demi kemakmuran. Kita memang tidak kuasa menghindari masalah Bapak Ibu, tapi kita punya sejuta daya untuk menghadapi dan mengatasi. Dalam skala makro, Presiden Joko Widodo telah memberi contoh bagaimana negara kita mampu menghadapi sekaligus mengatasi berbagai krisis, mulai dari krisis kesehatan karena pandemi maupun krisis pangan, energi, serta keuangan yang lahir karena dampak peperangan Rusia-Ukraina. Bahkan dalam pidato kenegaraan di depan DPR MPR kemarin beliau menyampaikan, saat ini Indonesia berada pada puncak kepemimpinan dunia. Maka capaian tersebut harus kita imbangi dan terkuat dari daerah. Dan syukur alhamdulillah, jika inflasi nasional mampu dipertahankan di angka 4,9%, maka Jawa Tengah memperkuat dengan kemampuan menekan inflasi di angka 4,28%. Jika pertumbuhan ekonomi secara nasional tumbuh sebesar 5,54%, maka kita perkuat juga pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah sebesar 5,66%. Capaian itu juga kita imbangi dengan surplus perdagangan. Karena ekspor kita mencapai 1,1 miliar US dollar, sementara impor sebesar 1,09 miliar US dollar. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak pernah tercatat perselisihan itu akan membawa kemakmuran. Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya hancur karena permusuhan antar warganya. Jika kita bisa berkawan, jika kita berdamai, pertama mesti berselisih dan bermusuhan. Saya salut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudaraku Jawa Tengah yang selama ini tetap guyup rukun, saling ngajeni dan handar beni. Tanpa rasa handar beni dan dari panjenengan, mustahil kita bisa senang dan hidup gaya seperti ini. Maka sebelah rasa itu kemana saja dan kepada siapa saja, agar kita meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SHSIP, ditandatangani. Demikian telah kami bacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia secara lengkap dan utuh. Tetap semangat berbakti kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Pasukan persiapan. Hamdan syakir, hamdan yuwafiqu ma'budu tidak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyembahmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-77 negara, mempersembahkan karya dan mengukur prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, kobarkanlah semangat juang yang tak pernah redup. Karuniakanlah kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup, tumbuh kesadaran memelihara falsafah hidup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkanlah kami dari berbagai di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Andika Mayangkari. Andika Bayangkari, pencipta Sabta Marga, Pancasila mulai jadi negara mulia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang bangsa satria, menuju Nusantara, bahagia jaya, bahagia jaya. Andika Bayangkari, pencipta Sabta Marga, Pancasila mulai jadi negara mulia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang bangsa satria, menuju Nusantara, bahagia jaya, bahagia jaya. Laporan Komandan Upacara. Terima kasih, Gubernur. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur upacara. Hormat! Naik! Tegak! Naik! Inspektur Upacara akan meninggalkan lapangan upacara.